Bagaimana jadinya jika Alina, seorang jurnalis, memasuki rumah tua yang penuh misteri dan kutukan cinta terlarang? Di sana, ia mengungkap kisah tragis tentang cinta antara Clara dan Arif yang berakhir dengan kematian dan jiwa terperangkap selamanya. Mencari kebenaran, Alina harus menghadapi pilihan mengerikan untuk mengakhiri kutukan yang membelenggu rumah tersebut, namun dengan harga yang sangat tinggi. Alina melangkah perlahan melewati jalan setapak yang sepi. Langkahnya tertahan oleh pepohonan lebat yang menghalangi pandangan. Langit sore itu gelap, seolah-olah ingin mendung seiring dengan hatinya yang gundah. Tugas yang diberikan kepadanya seolah bukan sekadar pekerjaan jurnalistik biasa. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang rumah tua yang harus dia kunjungi. Rumah itu telah lama terkenal di kalangan penduduk setempat, tetapi tak banyak yang berani mendekat. Banyak cerita yang beredar, tetapi tak ada yang berani mengonfirmasi. Dia membaca alamat yang tertera di kertas di tangan kirinya sekali lagi. Jalan menuju rumah itu sepi, hanya suara angin yang berbisik lembut di antara dedaunan. Tak ada orang lain yang terlihat di sekitar. Hanya rumah itu yang berdiri tegak, seakan menunggu kedatangannya. Saat kakinya semakin mendekat, Alina merasakan udara menjadi semakin berat, seolah ada tekanan yang tidak tampak mengitarinya. Rumah itu berdiri megah, meski terlihat sangat tua. Dinding-dindingnya yang kusam dikelilingi tanaman merambat yang seakan memeluk setiap sisi rumah. Beberapa jendela tampak pecah dan tertutup oleh debu dan kotoran, sementara sebagian lainnya tertutup tirai lusuh yang tampak telah lama tak disentuh. Pintu utama rumah itu terlihat besar dan berat, dengan ukiran-ukiran antik yang sebagian besar tergores dan terhapus oleh waktu. Alina merasakan sensasi aneh saat melihat pintu itu, seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Saat tangannya menyentuh gagang pintu yang dingin, sebuah desahan pelan meluncur dari bibirnya. Aku tidak yakin ini ide yang baik. Dia memasukkan kunci yang telah diberikan oleh pihak pengelola rumah tua itu. Namun, kunci itu terasa tak sesuai, seperti ada ketidakcocokan antara dirinya dan rumah itu. Setelah beberapa detik, pintu akhirnya terbuka dengan bunyi gemeretak yang mengganggu keheningan di sekitarnya. Masuk ke dalam rumah, Alina merasakan udara yang lebih berat, berdebu dan lembab. Aroma bau apek dan lembab menyelimuti ruangannya. Dia menyalakan senter yang dibawanya. Cahaya kuningnya hanya mampu menembus sebagian kecil kegelapan. Dari dalam, ia bisa melihat lorong panjang yang memudar menuju ruang tengah. Lantai kayu berderit pelan saat dia melangkah, dan ruangan-ruangan yang kosong tampak penuh dengan kenangan yang tak terungkap. Rumah ini seperti tidak pernah terjamah waktu, gumamnya pada dirinya sendiri. Suaranya menggema pelan, seolah-olah ada yang mendengarnya. Dia melanjutkan langkahnya, menyusuri koridor yang sempit dan gelap. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan udara di dalam rumah semakin sesak. Dinding-dinding rumah yang sudah pudar catnya itu menyimpan cerita yang tak pernah terungkap. Sesekali, Alina merasakan seperti ada yang mengamatinya, sepasang mata yang tersembunyi di balik bayangan gelap. Perasaan ini yang menggelitik di bagian belakang tengkuknya membuatnya berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Namun, hanya kegelapan yang menjawab. Dengan napas yang semakin cepat, Alina melangkah lebih jauh. Di ujung lorong, sebuah pintu terbuka setengah. Di baliknya, ruang besar yang tampak seperti ruang keluarga. Beberapa furnitur tua yang sudah lapuk tergeletak di sana-sini. Sebuah kursi goyang berdiri di sudut ruangan. Tetapi entah kenapa, ada sesuatu yang aneh tentang kursi itu. Ia tampak bergerak sedikit meskipun tidak ada angin. Suara langkah kakinya terhenti di depan ruang tengah.
Di tengah ruangan itu ada meja besar yang penuh dengan barang-barang yang tampaknya sudah lama tidak tersentuh. Tumpukan buku-buku tua, cermin berdebu yang retak, dan berbagai barang lainnya berbaris rapi. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah sebuah gambar yang terpasang di dinding utama. Gambar itu menunjukkan pasangan muda, seorang wanita cantik dengan rambut panjang terurai, dan seorang pria dengan wajah tampan namun terlihat lelah. Mereka berdua tampak sangat dekat, seolah-olah tidak ada dunia di sekitar mereka. Namun, ada sesuatu yang tidak biasa pada gambar itu. Wajah mereka tampak penuh penderitaan, seolah ada sesuatu yang ingin mereka sembunyikan. Alina mendekati gambar itu. Perasaan aneh menguasai dirinya. Matanya terfokus pada gambar tersebut, tetapi ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Tiba-tiba, suara berat dari belakangnya membuatnya terlonjak. Siapa? Siapa di sana? Suara itu datang dari salah satu sudut ruangan, mengalir seperti bisikan angin. Alina membalikkan badan dengan cepat, tetapi tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang menggantung di udara, membungkusnya dalam ketidakpastian. Jantungnya berdebar kencang, dan dia bisa merasakan rasa takut yang mendalam menyelusup ke dalam tulang belulangnya. Tidak ada siapa-siapa, bisiknya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan diri. Dia mencoba untuk mengabaikan suara itu dan melanjutkan penelusurannya. Namun, bayangan yang samar di sudut mata terasa terus mengikutinya. Setiap kali dia berpaling, bayangan itu menghilang, meninggalkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti rumah ini hidup, seolah setiap sudut dan celahnya menyimpan lebih dari sekadar debu dan kegelapan. Rumah ini ada sesuatu yang salah, pikirnya. Tetapi meskipun begitu, rasa penasaran yang mendalam mendorongnya untuk terus maju. Ketika dia menuju tangga menuju lantai atas, kegelapan semakin pekat, langkahnya semakin berat, seolah setiap langkahnya menariknya ke dalam dunia yang lebih gelap dan penuh rahasia. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas, tapi tak ada orang di sana. Alina berhenti, hatinya berdegup semakin cepat. Dengan keraguan yang memuncak, dia melihat ke atas. Sebuah pintu terbuka sedikit, terlihat samar di kejauhan. Lampu senter yang dipegangnya mulai berkedip, seakan memberikan tanda bahwa ia tidak sendirian di rumah itu. Alina merasakan tubuhnya kaku. Di dalam hatinya ada perasaan gelisah yang semakin kuat. Apakah rumah ini benar-benar kosong, ataukah ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar cerita hantu yang beredar di kalangan penduduk setempat? Tiba-tiba, suara bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini, mengucapkan satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Kau tidak seharusnya berada di sini. Alina berdiri terpaku di tengah lorong sempit itu. Matanya terfokus pada pintu yang sedikit terbuka di ujung jalan. Suara langkah kaki yang mendekat dari atas tangga masih menggema dalam telinganya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hatinya berdebar lebih cepat, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di balik kegelapan rumah tua ini. Tak ada yang menjawab, hanya keheningan yang menekan, membuat udara semakin berat dan pengap. Pintu itu kenapa terbuka sedikit? Gumamnya, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Dengan langkah ragu, Alina melanjutkan perjalanan menuju ujung lorong. Setiap langkahnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Suasana di sekitar rumah ini semakin mencekam. Dan meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya permainan imajinasinya, rasa takut yang menggelayuti dirinya tidak bisa ia kesampingkan begitu saja. Begitu sampai di depan pintu yang sedikit terbuka itu, Alina merasakan sebuah getaran halus di udara.
seperti ada sesuatu yang mengundangnya untuk masuk. Namun perasaan waspada itu justru semakin menguatkan tekadnya. Ia meraih gagang pintu dengan tangan yang sedikit gemetar. Pintu itu terbuka dengan suara berderit pelan, memperlihatkan ruangan yang tidak begitu besar, namun terasa sangat padat dengan udara yang lebih tebal dari ruangan-ruangan lainnya. Ruangan itu tampak seperti ruang kerja yang terbengkalai. Rak-rak buku kayu yang sudah lapuk, tumpukan surat-surat yang berdebu, dan sebuah meja besar yang dikelilingi kursi-kursi tua. Namun, yang paling mencolok adalah sebuah gambar besar yang menggantung di dinding depan ruangan. Gambar itu menggambarkan sepasang kekasih yang tampak sangat penuh kasih. Tetapi ada yang aneh. Wajah mereka tampak kabur, seperti dilukis dalam kebingungan dan kesedihan. Matanya yang kosong, seolah menatap langsung ke Alina, memberi kesan bahwa mereka sedang memanggilnya. Mata Alina terpaku pada gambar itu, dan dalam sekejap ia merasa seperti ada sesuatu yang menarik dirinya lebih dalam ke dalam ruangan. Ia tahu seharusnya ia tidak berada di sini. Seharusnya ia pergi, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat. Keinginan untuk menggali lebih dalam, untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi di sini. Langkah pertama menuju meja itu terasa seperti langkah menuju kehancuran. Alina menundukkan kepala, melihat surat-surat yang tergeletak di atas meja. Beberapa di antaranya tampak usang dengan tinta yang hampir pudar. Namun, satu surat menarik perhatiannya. Surat itu tidak terlipat rapi seperti yang lainnya. Sebaliknya, ia tergeletak begitu saja di atas meja. Tampaknya baru saja dibaca atau ditulis. Alina meraih surat itu dengan hati-hati, memecahkan keheningan ruangan yang hampir mencekam. "Clara, aku akan menunggumu di tempat yang telah kita tentukan. Jangan ragu untuk datang. Aku akan selalu mencintaimu, Arif." Alina membaca surat itu dengan cermat, dan perasaan gelisah semakin menguasai dirinya. Surat itu jelas milik Arif, kekasih dari Clara yang ada dalam gambar. Mereka sepertinya berencana untuk melarikan diri, tetapi kata-kata terakhir di surat itu seakan mengisyaratkan adanya bahaya yang mengancam. Ada keputusasaan dalam tulisan itu, seolah-olah Arif tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Alina melanjutkan pencariannya di ruangan itu. Matanya tertuju pada rak buku yang terletak di sudut ruangan. Beberapa buku tampak terjatuh dari rak, sementara lainnya tergeletak di atas meja. Ia membuka satu persatu buku tersebut, mencari petunjuk lebih lanjut. Namun, yang ia temukan malah semakin memperburuk perasaannya. Salah satu buku itu ternyata adalah sebuah jurnal milik Clara. Dia membuka jurnal itu dengan hati-hati, merasa seperti sedang memasuki dunia yang sangat pribadi, dunia yang penuh dengan kenangan dan rahasia. Tulisannya sangat indah, tetapi ada kegelapan yang menyelimuti setiap kata. Di sana, Clara menceritakan tentang cintanya pada Arif dan bagaimana hubungan mereka terhalang oleh orang tuanya yang tak setuju. Namun, semakin dalam ia membaca, semakin jelas bahwa cinta mereka bukan hanya sebuah perasaan biasa. Ada ancaman yang datang dari luar, dari mereka yang ingin memisahkan cinta mereka dengan cara yang sangat kejam. "Arif dan aku akan melarikan diri," tulis Clara. "Kami berdua akan pergi jauh dari sini, jauh dari semua yang menghalangi cinta kami. Tapi aku merasa ada yang salah, sesuatu yang tak bisa kami hindari. Aku merasa seperti ada yang mengawasi kita, menunggu untuk menghancurkan semuanya." Alina menutup jurnal itu, napasnya tersengal. Setiap kata yang tertulis terasa begitu hidup, seolah Clara masih ada di sana, berbicara langsung padanya. Sesaat, ia merasa tubuhnya terhimpit oleh beban berat yang tak terlihat. Suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya.
suara yang kini lebih jelas dari sebelumnya. "Aku sudah memperingatkanmu." Alina menoleh cepat ke belakang, namun lagi-lagi tak ada siapa-siapa. Hanya dinding yang pudar dan ruang yang penuh debu. Suara itu, bisikan halus yang seolah berasal dari dalam tembok, terus menghantuinya. Alina merasakan ketegangan yang semakin kuat, namun ia tahu ia tidak bisa mundur. Dia harus mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dengan rasa takut yang semakin dalam, ia melangkah mundur ke belakang, mendekati pintu yang tadi terbuka. Tetapi sebelum dia sempat keluar, langkah kaki terdengar lagi, lebih jelas, lebih nyata kali ini. Tanpa sadar, Alina menoleh lagi ke arah tangga yang gelap. Dari kejauhan, ada bayangan gelap yang bergerak pelan di atas sana. Siluet itu terlihat sangat manusiawi, tetapi Alina tahu itu bukan manusia. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Rasa panik merasuki tubuhnya. Ia berlari menuju pintu keluar, tetapi pintu itu kini tampak berbeda. Tersegel, terkunci rapat. Dengan napas yang terengah-engah, Alina mencoba menarik gagang pintu, tetapi pintu itu tidak bergerak. Terperangkap, Alina merasakan dunia sekitarnya mulai berputar. Sebelum dia sempat berteriak atau melakukan apapun, suara itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Suara bisikan yang begitu dalam dan menakutkan, seolah dari dalam tanah, berkata dengan tegas, "Kau tidak bisa keluar. Kamu sudah terperangkap di sini." Alina merasakan tubuhnya lemas dan kegelapan yang mulai mengelilinginya semakin menyelimutinya. Dalam kepanikan itu, dia tahu satu hal dengan pasti. Dia telah melangkah terlalu jauh dan ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar kutukan di rumah ini. Sesuatu yang menunggu untuk membebaskan dirinya atau menguburnya selamanya. Alina berdiri di depan pintu yang terkunci, merasa terperangkap dalam ruang yang semakin sempit. Setiap detik di rumah tua ini terasa seperti beban yang semakin berat, dan meskipun ia ingin melarikan diri, ada sesuatu yang terus menariknya lebih dalam. Tangan Alina gemetar saat ia mencoba sekali lagi membuka pintu itu. Namun kali ini, bukannya terlepas, pintu itu terasa lebih kokoh, seolah menahan dirinya di dalam. Suasana di sekitarnya semakin mencekam. Di luar, malam mulai turun, menggelapkan seluruh rumah dengan bayangan yang tak terhindarkan. Alina tahu bahwa untuk keluar dari sini, ia harus mengungkap lebih banyak lagi. Rumah ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kegelapan yang merayap dari sudut-sudut rumah itu seperti sebuah ancaman yang semakin nyata. Lalu, dengan tekad yang semakin bulat, ia memutuskan untuk kembali ke ruang yang lebih jauh, ruang yang belum sempat ia jelajahi. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat dari sebelumnya, namun rasa penasaran itu lebih kuat. Ia menuruni beberapa anak tangga menuju ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Suara langkah kakinya terdengar keras, bergaung di sepanjang lorong yang tak terurus. Cahaya senter yang dibawanya berkedip, memaksanya untuk berhenti beberapa kali, tetapi ia tetap maju. Ketika akhirnya ia mencapai ruang bawah tanah, aroma busuk menyeruak ke hidungnya, menyelimutinya dalam keheningan yang menegangkan. Ruang bawah tanah itu sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari senter yang ia pegang. Namun, di sudut ruangan yang lebih jauh, ada sebuah meja kayu yang tampak sangat tua. Di atas meja itu terdapat beberapa barang yang tampaknya sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Tumpukan surat, beberapa benda tak dikenal, dan sebuah kotak kayu kecil. Alina mendekat, tangannya sedikit gemetar saat membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kunci kecil yang sudah berkarat. Kunci itu tampaknya tidak cocok dengan pintu manapun
yang ada di rumah ini. Tetapi entah kenapa, Alina merasa kunci itu memiliki arti yang penting. Namun, saat ia hendak menutup kotak itu, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Suara yang tidak bisa ia abaikan. Jangan ambil itu." Alina membeku, jantungnya berdebar kencang. Suara itu yang terdengar seperti bisikan halus datang dari dalam ruangan yang lebih dalam lagi. Ia berbalik mencari-cari sumber suara itu, tetapi hanya ada kegelapan yang pekat, lebih gelap dari yang bisa dijangkau oleh senter di tangannya. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mendekat. Alina merasa sangat tertekan, seolah ia sedang berada di ujung jurang, terjebak di tempat yang sangat asing. Dengan hati-hati, ia kembali mengalihkan perhatiannya ke kotak kecil yang ada di tangannya, mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa itu hanya ilusi. Namun, ketika ia membuka kotak itu sekali lagi, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di dalam kotak itu kini ada sesuatu yang berbeda. Sebuah surat terlipat rapi yang tampaknya baru saja dimasukkan ke dalam kotak. Alina membuka surat itu perlahan dan ia membaca kata-kata yang tertulis di atasnya dengan hati-hati. "Clara, kita tidak bisa lagi melarikan diri. Aku takut mereka sudah mengetahui segalanya. Arif." Surat itu adalah milik Arif, kekasih Clara yang telah ia temui di gambar sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang membuat Alina merasa ngeri. Kata-kata di surat itu tidak hanya sekadar ungkapan cinta. Surat itu berisi perasaan putus asa, seperti sebuah panggilan terakhir. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas bahwa ini bukan hanya sebuah kisah cinta. Ini adalah sebuah tragedi yang tak terhindarkan. Alina duduk di lantai, surat itu tetap tergenggam erat di tangannya. Perasaannya kacau, pikirannya berputar-putar, mencoba menyusun potongan-potongan kisah yang ia temukan. Arif dan Clara tampaknya telah berusaha untuk melarikan diri, tetapi sesuatu atau seseorang menghalangi mereka. Ada ancaman yang lebih besar daripada sekadar keluarga atau keadaan sosial yang membatasi mereka. Ada kekuatan gelap yang lebih besar di rumah ini. Kekuatan yang tidak hanya menghancurkan cinta mereka, tetapi juga mengikat mereka dalam kutukan yang mengerikan. Ketika Alina hendak meletakkan surat itu kembali ke dalam kotak, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini sangat dekat. Langkah itu bukan hanya di dalam pikiran, tetapi nyata, mendekat. Alina merasakan sensasi dingin di punggungnya. Langkah itu terus mendekat, lebih cepat dan lebih berat, sampai akhirnya hening. "Clara, Arif." Suara itu terdengar lirih di tengah kesunyian yang mendalam. Alina menoleh dengan cepat, tetapi tak ada siapa-siapa di ruangan itu. Hanya kegelapan yang menelan segala sesuatu. Namun, ia bisa merasakan sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang sangat kuat, berdesir di udara. Sesuatu yang datang dari masa lalu rumah ini, dari kisah yang belum terungkap. Dengan hati yang berdebar, Alina melangkah kembali ke arah pintu bawah tanah. Namun, saat ia membuka pintu untuk kembali ke lantai atas, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung tangga, sebuah bayangan samar bergerak menyerupai sosok manusia. Bayangan itu perlahan berputar dan menghadapnya. Wajahnya kabur, tetapi jelas terlihat ada ekspresi penuh penderitaan yang tergambar di wajahnya. Alina tahu itu adalah Clara. Wajah itu menatapnya dengan mata yang kosong, penuh kesedihan dan ketakutan. Clara atau apapun yang ada di balik sosok itu mulai mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit, tetapi ketika Clara semakin dekat, suara langkah itu berubah menjadi suara bisikan halus. "Harus diselesaikan, harus diselesaikan." Kata suara itu terdengar seperti seruan putus asa. Alina terkejut
dan mundur beberapa langkah. Namun, semakin ia mundur, semakin dekat sosok itu. Ada sesuatu yang menahan dirinya untuk bergerak lebih cepat, seakan ada kekuatan yang memaksanya untuk berhenti dan menghadapi kenyataan yang tak bisa ia hindari. Apa yang terjadi pada Clara dan Arif? Mengapa rumah ini begitu gelap dan penuh dengan kesedihan yang tak terungkap? Alina mulai menyadari satu hal. Kutukan yang mengikat Clara dan Arif mungkin belum berakhir. Mereka masih ada di sini, terperangkap dalam rumah itu, menunggu untuk dibebaskan. Dan untuk pertama kalinya, Alina merasa bahwa dia bukan lagi hanya seorang jurnalis yang mencari cerita. Dia telah menjadi bagian dari kisah itu, bagian dari kutukan yang mengikat jiwa-jiwa yang terjebak di dalamnya. Setelah pertemuan yang mengerikan dengan sosok yang menyerupai Clara, Alina terperangkap dalam kebingungannya. Wajah Clara atau bayangan itu terus menghantuinya dengan mata kosong yang memancarkan rasa takut dan kesedihan. Setiap detik terasa seperti 100 tahun, dan meskipun ia tahu ia harus keluar, langkahnya terasa begitu berat, seolah-olah rumah ini menahannya di tempatnya. Alina terdiam, berusaha menenangkan diri, berusaha mencerna apa yang telah ia lihat. Namun, suara itu, suara lirih yang berbisik di telinganya, terus menggema dalam pikirannya. Harus diselesaikan, harus diselesaikan. Bisikan itu kembali terdengar, semakin mendalam dan jelas. Dengan napas yang terengah-engah, Alina memutar tubuhnya dan kembali menuju ruang utama rumah. Suara langkah kaki yang perlahan dan berat terdengar di belakangnya. Semakin dekat, namun ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Semua yang ada hanyalah bayangan yang tampak bergerak dengan sendirinya, menyeret dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan rumah tua yang semakin menjerat. Udara di dalam rumah terasa semakin pengap dan sesak, seolah rumah itu sendiri sedang menghirup napasnya. Ia merasakan keringat dingin mengalir di sepanjang tengkuknya. Setiap suara yang terdengar, sekecil apapun, membuatnya terlonjak. Suara itu datang lagi, lebih jelas sekarang, lebih nyata. Suara langkah kaki yang sangat dekat, namun tidak ada yang terlihat. Lantai kayu berderit perlahan di belakangnya, dan Alina berbalik dengan cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya keheningan yang memeluk ruangan itu dengan sangat erat. Tidak mungkin, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan jiwanya yang semakin kacau. Namun, ketegangan yang mengikat tubuhnya tak bisa ia abaikan. Di balik keheningan yang memekakan telinga, ia mendengar suara lain, suara yang lebih dalam, lebih menakutkan. Ada yang ingin berbicara. Suara itu datang dari sudut ruangan, tak jauh dari tempat Alina berdiri. Seperti bisikan dari jauh yang terselip di balik dinding, suaranya sangat pelan, namun cukup kuat untuk membuat tubuhnya terasa kaku. Alina berbalik dan berjalan pelan ke arah suara itu. Ketika ia mendekat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dinding yang tadinya tampak tak bergerak, tiba-tiba terasa bergetar, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Dengan rasa takut yang mencekam, Alina meraih sebuah bagian dari dinding yang terkelupas, dan dengan sedikit usaha, ia menariknya. Sebuah celah kecil terbuka, dan di dalamnya sebuah pintu kayu yang tersembunyi muncul. Pintu itu tampak sangat tua, seperti baru saja ditemukan setelah bertahun-tahun terkubur dalam debu dan kegelapan. Alina menatap pintu itu, hatinya berdegup lebih cepat. Pintu itu tampaknya mengundangnya untuk membuka, seolah sudah menunggu seseorang untuk melakukannya. Namun, rasa takut yang membelenggu jiwanya membuatnya ragu. Harusnya aku tidak membuka ini, pikirnya. Tetapi kemudian, suara itu kembali terdengar,
suara Clara, atau apapun itu yang telah menyerupainya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Kamu harus tahu. Suara itu kini terdengar sangat dekat, begitu dekat hingga ia bisa merasakan getaran di udara. Alina menghela napas dalam-dalam dan menegakkan tubuhnya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar kecuali dengan membuka pintu itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia meraih gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit yang keras, memecah keheningan rumah yang sudah lama terkurung dalam waktu. Di baliknya, ia menemukan sebuah ruang kecil yang penuh dengan barang-barang lama. Sebuah ruangan yang seolah terkurung dari dunia luar. Di tengah-tengah ruangan itu, terdapat sebuah meja besar yang dipenuhi dengan tumpukan surat-surat. Beberapa di antaranya sudah sangat usang dan hancur. Namun, di atas meja itu juga ada sesuatu yang menarik perhatian Alina. Sebuah buku besar yang tampak lebih baru daripada yang lain. Alina mendekati buku itu dan begitu ia membuka halaman pertama, kata-kata yang tertulis di sana langsung menghentikan napasnya. Clara, Arif, dua jiwa yang terperangkap. Buku itu tampaknya menceritakan kisah yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Halaman-halaman berikutnya berisi catatan dan tulisan tangan yang tampaknya milik Clara, menceritakan bagaimana ia dan Arif dipaksa bersembunyi dari dunia, melawan semua yang mereka percayai hanya untuk cinta mereka yang terlarang. Tetapi semakin Alina membaca, semakin jelas bahwa kisah ini lebih dari sekadar cinta. Ada kutukan yang lebih kuat, lebih mengerikan yang mengikat mereka dalam rumah ini. Buku itu menjelaskan dengan rinci bahwa rumah ini yang telah dibangun bertahun-tahun lalu sebenarnya adalah tempat yang terkutuk. Bukan hanya karena rahasia yang tersembunyi di balik dindingnya, tetapi juga karena kekuatan gaib yang menjaga semua yang tinggal di dalamnya terperangkap. Clara dan Arif bukan hanya korban cinta terlarang. Mereka adalah korban dari sebuah kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan, bahkan jika mereka mencoba melarikan diri. Alina membalik halaman berikutnya dengan penuh perhatian, namun saat ia melakukannya, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Halaman-halaman itu mulai bergerak sendiri, seolah-olah ada tangan yang tak terlihat yang sedang memandu buku itu. Kata-kata di halaman-halaman itu mulai berubah, membentuk kalimat baru. Tidak ada yang bisa keluar. Kami semua akan terperangkap. Suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas daripada sebelumnya. Alina menoleh, dan saat itu juga bayangan Clara muncul di ujung ruangan. Wajahnya kini lebih jelas, lebih nyata. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan yang lebih kuat dalam pandangan Clara. Pandangan yang seakan mengharapkan Alina untuk melakukan sesuatu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Suara itu kembali terdengar dengan nada yang penuh dengan penderitaan dan penyesalan. Alina merasa tubuhnya kaku. Ia merasakan ketakutan yang tak tertahankan. Namun, sesuatu di dalam dirinya membuatnya merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Untuk bisa keluar dari rumah ini, ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh Clara dan Arif. Dia harus menyelamatkan jiwa mereka, atau setidaknya membebaskan diri dari kutukan yang terperangkap di dalam rumah itu. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, suara keras terdengar dari belakangnya, seperti sesuatu yang jatuh. Alina berbalik dengan cepat, dan saat itu ia melihat sebuah gambar besar yang terjatuh dari dinding, memecah keheningan rumah itu. Gambar itu memperlihatkan Clara dan Arif, tetapi wajah mereka tampak sangat berbeda, terdistorsi oleh rasa takut yang mencekam. Di bawah gambar itu terdapat sebuah tulisan yang baru saja muncul, tertulis dengan tinta yang tampaknya segar.
kamu tidak akan keluar. Alina tahu bahwa tak ada jalan keluar yang mudah. Setiap keputusan yang ia buat di rumah itu membawa konsekuensi yang lebih besar, dan rahasia rumah ini semakin mengikatnya dalam sebuah lingkaran kegelapan yang sulit untuk dipahami. Kini ia tahu, untuk melarikan diri, ia harus berhadapan dengan masa lalu yang tak pernah terungkap. Alina berdiri di ruang kecil itu. Buku di tangannya masih terbuka pada halaman yang berisi kata-kata yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Kamu tidak akan keluar. Kata-kata itu terus berputar di pikirannya, menyelubungi setiap sudut kesadarannya, seolah membawanya lebih dalam ke dalam jaring-jaring kutukan yang telah melingkupi rumah tua ini selama bertahun-tahun. Pijakan di kakinya terasa semakin berat dan udara di sekitarnya semakin menyesakkan. Rumah ini, atau lebih tepatnya, kekuatan yang berdiam di dalamnya, sedang menghisapnya, menariknya ke dalam sebuah rahasia yang tak pernah ia bayangkan. Dengan perasaan yang mencekam, Alina menutup buku itu dan meletakkannya kembali di meja. Sesaat, ia menatap bayangan Clara yang tampaknya semakin mendekat. Wajahnya penuh dengan penderitaan yang tak terungkapkan. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Alina. Di balik mata kosong itu, ada ketegasan. Seakan-akan Clara tahu bahwa hanya ada satu jalan untuk mengakhiri penderitaan ini. Bahwa Alina, sebagai orang luar, sebagai seseorang yang terjebak dalam cerita ini, harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Harus menemukan kebenaran yang telah lama terkubur. Alina menahan napas, merasakan sensasi dingin yang semakin menusuk tubuhnya. Dalam bayangan yang samar, ia melihat Clara menghilang kembali ke dalam kegelapan, meninggalkan hanya jejak penderitaan yang tak terungkapkan. Alina merasakan dorongan kuat untuk mengikuti jejak itu, meskipun rasa takut yang melingkupi dirinya semakin menghimpit. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju ruang lain yang belum pernah ia jelajahi. Ruang yang terletak di ujung lorong yang gelap, tempat yang tampaknya tersembunyi jauh di dalam rumah. Ketika ia membuka pintu, sesuatu yang aneh terjadi. Ruangan itu tampaknya tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Di dalamnya, dinding-dindingnya tertutup oleh kain hitam yang berdebu, dan suasana di dalamnya sangat sunyi, seakan waktu berhenti berputar. Ada sebuah meja panjang yang terletak di tengah ruangan. Di atasnya berjejer berbagai benda yang tampaknya sangat tua. Surat-surat, kunci-kunci, dan sebuah kotak kayu yang usang. Alina mendekati meja itu dengan hati-hati. Perasaan penasaran dan ketakutan berbaur menjadi satu. Sesuatu di dalam ruangan ini terasa sangat berbeda dari ruang lainnya di rumah ini. Di atas meja, ia menemukan sebuah surat yang tampaknya sangat penting. Surat yang tampaknya sangat pribadi. Surat itu ditulis dengan tangan yang tergores dan dengan tanda tangan yang membuat Alina menahan napas. Itu adalah surat dari Arif, kekasih Clara. Dengan tangan gemetar, Alina membuka surat itu, membaca kata-kata yang tertulis di dalamnya. Aku tidak bisa lagi melarikan diri. Mereka tahu tentang kita, dan aku takut itu sudah terlambat. Clara, aku tidak ingin kita berpisah, tetapi tak ada pilihan lain. Aku akan melakukan apa saja untuk melindungimu, meskipun aku tahu itu berarti aku harus mengorbankan diriku. Aku akan selalu mencintaimu, bahkan jika aku harus mati di sini. Surat itu tampak seperti pesan terakhir, penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Arif tampaknya sudah tahu bahwa tak ada jalan keluar dan bahwa segala upaya mereka untuk melarikan diri sudah sia-sia. Namun, Alina juga merasakan sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak dapat dijelaskan sepenuhnya.
Surat itu bukan hanya sekadar ungkapan cinta, tetapi juga sebuah peringatan. Peringatan akan bahaya yang mengintai, yang lebih dari sekadar ancaman fisik. Pada saat itu, Alina mendengar suara langkah kaki dari belakangnya. Suara itu datang begitu pelan, seakan dipenuhi oleh ancaman yang tersembunyi di balik setiap langkah. Tanpa menoleh, Alina tahu bahwa dia tidak sendirian. Ada sesuatu di balik pintu yang menunggu untuk mengungkapkan kebenarannya. Ia memutar tubuhnya dan berjalan dengan langkah cepat menuju pintu ruangan itu. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu, suara itu terdengar lagi. Suara yang sangat familiar. "Aku sudah memperingatkanmu." Bisikan itu datang dengan lembut, tetapi begitu menakutkan hingga tubuh Alina bergetar. Di depan pintu, Alina melihat bayangan sosok lain. Kali ini, sosok pria. Sosok itu tampak lebih nyata daripada yang pernah ia lihat sebelumnya. Seorang pria muda dengan wajah yang tampak sangat familiar. Matanya yang kosong menatap Alina dengan tatapan penuh penyesalan. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi," kata sosok itu dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Alina mundur beberapa langkah terkejut. Itu adalah sosok Arif. Meskipun wajahnya terlihat pucat dan hampir tak berbentuk, Alina tahu bahwa itu adalah dia. Itu adalah Arif yang mati dalam keputusasaan. Dan dengan hadirnya Arif di hadapannya, Alina merasakan bahwa rumah ini benar-benar menyimpan rahasia besar yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. "Kami berdua, kami terperangkap," kata Arif dengan suara yang seolah berasal dari dalam tanah. "Kami berusaha melarikan diri, tetapi kami tidak bisa. Tidak ada jalan keluar. Semua yang terjadi di sini adalah hukuman. Hukuman karena cinta kami." Alina merasakan hatinya serasa terhimpit oleh rasa sakit yang mendalam. Sosok Arif tampak sangat terperangkap dalam kesedihan, seolah-olah tak ada lagi harapan bagi dirinya dan Clara. Alina menatapnya dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Rasa iba yang mendalam mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa rumah ini tidak hanya terkutuk oleh waktu, tetapi juga oleh darah yang tertumpah di atasnya. "Jadi, kalian berdua dibunuh?" tanya Alina. Suaranya hampir tak terdengar karena ketakutan. Arif mengangguk perlahan, wajahnya menunjukkan kesedihan yang luar biasa. "Kami mencoba melarikan diri. Kami berencana untuk pergi, untuk hidup bersama di tempat yang jauh dari sini. Tetapi ada yang tahu, ada yang menghentikan kami. Mereka membunuh kami, tetapi tidak mematikan jiwa kami. Jiwa kami terperangkap di sini, terjebak dalam rumah ini, di bawah kutukan yang tidak bisa kami hindari." Alina merasakan kehadiran lain, kekuatan yang lebih besar dari sekadar bayangan ini. "Siapa yang membunuh kalian?" tanya Alina. Meskipun ia sudah tahu jawabannya, jawaban yang sudah terukir di dalam catatan, di dalam buku itu. Arif tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh dengan penderitaan yang tak bisa terungkapkan. "Tidak ada yang bisa keluar, Alina. Kami tidak bisa bebas. Dan kamu juga tidak akan bisa keluar dari sini." Pada saat itu, seluruh ruangan bergetar dengan keras dan sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam dinding. Alina bisa merasakan sesuatu yang kuat, sebuah kekuatan yang mencoba mengubur semuanya dalam kegelapan abadi. Dan dengan itu, Alina tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Sebuah misteri lebih besar menunggunya di balik dinding-dinding rumah ini. Dia harus menggali lebih dalam untuk mengungkap pembunuhan yang tidak terungkapkan, untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, atau untuk mengungkap kenyataan yang jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Setelah percakapan yang mengerikan dengan Arif,
Alina merasa tubuhnya seperti terhimpit oleh beban yang semakin berat. Kata-kata Arif tentang tak ada jalan keluar dan tak ada cara untuk membebaskan jiwa-jiwa terperangkap di rumah ini terus menghantui pikirannya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk menghentikan kutukan yang melingkupi rumah ini. Seolah-olah ia tidak hanya terperangkap dalam fisik rumah itu, tetapi juga dalam kisah yang sudah berlangsung jauh lebih lama daripada dirinya. Namun, ada satu hal yang ia tidak bisa abaikan, sebuah benang merah yang tersisa di balik seluruh kegelapan ini. Dalam buku yang ia temukan sebelumnya, dan dalam pesan yang ditinggalkan Clara dan Arif, ada sesuatu yang jelas. Mereka berdua, meskipun sudah mati, tetap terperangkap karena sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang mengikat mereka ke dalam rumah itu. Dan sesuatu itu, sesuatu yang mengerikan, mungkin juga bisa menjadi cara untuk mengakhiri kutukan ini, jika ia bisa menemukannya. Alina memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, meskipun rasa takut yang melingkupi dirinya semakin dalam. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, mengikuti setiap langkahnya dengan intensitas yang hampir mematikan. Namun, tekadnya untuk mengungkapkan kebenaran, untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, jauh lebih kuat daripada ketakutannya. Dengan langkah hati-hati, Alina melangkah kembali ke ruang bawah tanah, ke ruang kecil yang berisi buku-buku tua dan benda-benda misterius yang telah ia temukan sebelumnya. Udara di dalam ruangan itu terasa lebih lembab, lebih dingin, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia ketahui. Langkah kakinya berderit di lantai kayu yang sudah rapuh, dan dinding yang dipenuhi kain hitam itu seolah mengintimidasinya, seperti mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari rumah ini. Di meja yang sama di mana ia menemukan surat-surat dan buku-buku aneh sebelumnya, kini ada sebuah benda yang lebih mencolok, sebuah lingkaran kristal hitam yang terletak di tengah meja. Lingkaran itu tampak sangat berbeda dari segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Itu bukan benda yang biasa. Bahkan ada sesuatu yang sangat mencurigakan dalam cara benda itu memancarkan cahaya redup meskipun dikelilingi oleh kegelapan. Alina mendekat, merasakan sensasi dingin yang menembus tulang belulangnya saat ia mendekati benda itu. Tangan Alina yang gemetar menyentuh permukaan kristal, dan saat ia melakukannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ruangan itu seketika bergetar, seolah-olah seluruh rumah itu ikut bergetar bersama benda tersebut. Suara berisik yang mengerikan, seperti suara gemuruh tanah yang berderak, bergema di seluruh rumah. Di luar, angin kencang mulai berhembus, dan Alina merasakan perasaan tercekik yang datang begitu mendalam. Tiba-tiba, bayangan Clara muncul kembali. Kali ini tidak hanya sebagai sosok yang samar. Wajahnya terlihat lebih nyata, lebih jelas, dan penuh dengan keputusasaan. Clara menatap Alina dengan mata yang penuh dengan rasa takut. "Kau telah menemukan benda itu?" Suara Clara terdengar serak, penuh dengan penderitaan yang tak terungkap. "Itulah yang mengikat kami di sini. Itu adalah kunci untuk mengakhiri semuanya, atau mengakhiri kita semua." Alina merasa tubuhnya bergetar. Kata-kata Clara semakin jelas di telinganya. "Benda itu? Apa maksudmu?" tanya Alina. Tetapi suaranya hampir tak terdengar karena ketakutan yang semakin dalam. Clara menjelaskan dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan. Itu adalah lingkaran kristal yang digunakan dalam ritual yang mengikat jiwa-jiwa ini. Itu adalah simbol dari kutukan yang diciptakan oleh mereka yang ingin mengendalikan rumah ini. Dan untuk menghentikan semuanya, untuk membebaskan kami, kamu harus melakukan ritual yang terlarang.
Dan dengan itu, Alina tahu satu hal dengan pasti. Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Alina semakin bingung, merasa tidak siap menghadapi kenyataan yang baru saja terungkap. Ritual terlarang, semua ini sudah terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung, dan kini ia disuruh untuk melakukan sesuatu yang lebih berbahaya lagi. Ritual terlarang? Alina bertanya, meskipun ia sudah merasa bahwa jawabannya sudah ada di depan matanya. Clara mengangguk perlahan dan wajahnya yang tampak murung terlihat semakin rapuh. Ya, ritual itu harus dilakukan dengan darah, dengan pengorbanan. Kamu harus memilih apakah kamu ingin membebaskan kami atau melarikan diri sendiri. Rumah ini telah mengikat kami dengan kekuatan yang sangat kuat. Kami tidak bisa pergi, bahkan setelah kematian. Jika kamu melakukannya, kamu akan melepaskan kami, tetapi rumah ini tidak akan membiarkanmu pergi tanpa harga yang tinggi. Alina merasa tenggorokannya tercekat. Kata-kata Clara itu seperti pisau yang menusuk langsung ke dalam hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Alina bertanya dengan suara gemetar, hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ambil lingkaran itu, Clara berkata. Suaranya semakin melemah. Bawa itu ke ruang bawah tanah. Tempat itu adalah tempat terakhir kami berdua. Letakkan lingkaran kristal di sana dan lakukan ritual dengan darahmu. Hanya dengan cara itu, kutukan ini akan berakhir. Alina merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya. Ia tidak tahu apakah ia bisa melakukannya. Apakah itu benar-benar cara untuk membebaskan jiwa-jiwa terperangkap ini? Ataukah ia hanya akan semakin terperangkap dalam kutukan ini? Di satu sisi, ia merasa seakan tidak ada pilihan lain. Sementara di sisi lain, perasaan takut dan ragu semakin besar menguasai dirinya. Aku tidak punya pilihan, bisik Alina pada dirinya sendiri. Dengan tangan yang teramat berat, ia mengambil lingkaran kristal itu. Begitu ia menggenggam benda itu, rumah ini kembali bergetar, lebih hebat dari sebelumnya. Suara gemuruh terdengar lagi, seolah rumah ini ingin menghentikan langkahnya. Namun, Alina tahu ia tidak bisa mundur. Terlalu banyak yang bergantung padanya. Terlalu banyak jiwa yang terperangkap, dan ia hanya bisa memilih untuk melanjutkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Alina menuju ke ruang bawah tanah, tempat di mana seluruh misteri ini bermula. Begitu ia melangkah masuk, suasana berubah menjadi sangat gelap. Hampir tak ada cahaya yang bisa menembus kegelapan itu. Namun, di tengah ruang bawah tanah itu, Alina melihat sebuah altar tua, tempat di mana darah Arif dan Clara mungkin telah tumpah dulu. Di atas altar itu, ia letakkan lingkaran kristal, dan untuk pertama kalinya, Alina merasa seakan waktu berhenti. Rumah ini, dengan semua kutukannya, menunggu. Alina menarik napas dalam-dalam, mengambil pisau yang ia temukan sebelumnya, dan dengan tangan gemetar, ia mulai memotong telapak tangannya. Darahnya menetes ke atas lingkaran kristal, dan saat itu juga seluruh rumah bergetar hebat. Cahaya terang yang menyilaukan menyelimuti ruang bawah tanah, dan suara bisikan yang semakin keras terdengar di telinganya. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar jiwa-jiwa yang terperangkap, terbangun. Ketika darah Alina menetes di atas lingkaran kristal, seketika rumah itu bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Suara gemuruh yang mengerikan memenuhi seluruh ruang bawah tanah, seolah seluruh rumah itu hidup dan merespon dengan marah terhadap apa yang baru saja ia lakukan. Cahaya yang terang benderang muncul dari dalam lingkaran kristal, memancar seperti api yang berkobar, mengelilingi tubuh Alina.
Alina merasa tubuhnya kaku, seakan segala kekuatan yang ada di rumah itu terpusat pada dirinya. Di sekelilingnya, bayangan samar Clara dan Arif muncul. Wajah mereka penuh penderitaan dan harapan yang tak terungkapkan. Ini saatnya suara Clara terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya, meskipun tubuhnya tampak hampir tak terlihat. "Kamu telah memilih untuk melepaskan kami atau mengikat dirimu selamanya." Alina hampir tak bisa bernapas. Ia bisa merasakan suhu udara yang semakin dingin, dan meskipun cahaya itu menyilaukan, seolah ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang menghampirinya. Rumah ini seakan menuntut sesuatu lebih dari sekadar pengorbanan darah. Ia merasa seperti dikepung oleh kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang melampaui batas dunia yang bisa ia pahami. Tidak ada yang bebas dari sini. Suara Arif terdengar penuh dengan kesedihan. Ini adalah kutukan yang telah dimulai jauh sebelum kalian berdua datang ke sini. Rumah ini bukan hanya tempat kami mati, tetapi juga tempat kami terjebak selamanya. Alina merasakan jantungnya berdebar keras. Ia tahu ia tidak hanya berhadapan dengan arwah Clara dan Arif, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika atau akal sehat. Rumah ini bukan sekadar rumah tua yang terabaikan. Ia adalah makhluk hidup dengan keinginan untuk terus mengikat jiwa-jiwa ke dalamnya. Sesuatu yang tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. "Harus ada yang dikorbankan." Suara Clara terdengar semakin dekat. "Jika kamu ingin kami bebas, kamu harus menggantikannya. Salah satu dari kami harus tetap di sini, terperangkap untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan takdir." Alina menatap lingkaran kristal yang kini bersinar dengan intensitas yang tak terlukiskan. Cahaya itu semakin menyilaukan dan ia merasa tubuhnya seperti terbakar. Ada pilihan yang terbentang di depannya, namun pilihan itu begitu kelam dan sulit. Ia harus memilih antara membebaskan Clara dan Arif dengan mengorbankan dirinya sendiri, atau terus terjebak dalam kutukan ini seperti mereka berdua. Namun saat itu suara bisikan yang terdengar begitu dalam kembali datang, mengisi ruang bawah tanah dengan kekuatan yang mengerikan. Suara itu bukan hanya suara Clara atau Arif. Suara itu datang dari dalam dinding, seolah berasal dari akar rumah itu sendiri, dari roh yang telah terkubur jauh di dalam tanah. "Kami tidak bisa lepas begitu saja. Kami tidak akan pernah pergi." Alina menatap ke dalam lingkaran kristal, mencoba memahami kata-kata itu. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tak ada jalan keluar dari rumah ini? Tiba-tiba, dengan sekejap mata, seluruh ruangan itu berubah. Dinding-dindingnya terbelah dan lantai di bawahnya mengeluarkan suara berderak yang sangat keras. Alina terjatuh, tetapi ia segera meraih meja di dekatnya untuk menahan tubuhnya. Dari dalam ruang bawah tanah itu, sebuah pintu terbuka. Namun, pintu itu bukanlah pintu yang mengarah keluar rumah. Sebaliknya, pintu itu mengarah ke sebuah ruangan yang jauh lebih gelap, lebih mengerikan. Dengan napas terengah-engah, Alina tahu bahwa pintu itu adalah jalan terakhir. Jalan untuk mengakhiri kutukan. Tanpa ragu, ia berdiri dan melangkah ke arah pintu. Seolah-olah segala sesuatunya telah disusun dengan rapi untuk mengarahkannya ke sini. Cahaya lingkaran kristal semakin terang, memandunya, membawanya ke tempat yang lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Di dalam ruangan yang gelap itu, ia melihat sebuah altar besar dengan patung-patung yang tampak sangat tua. Patung-patung itu adalah sosok manusia yang menghadap ke bawah dengan wajah-wajah yang dipenuhi oleh kekosongan dan penderitaan. Ada darah yang menetes di altar itu, dan udara di sekitar Alina terasa sangat berat, hampir
memekakan telinga. Alina merasa seakan seluruh dunia terhenti, dan dalam ketakutannya, ia mendengar bisikan yang sangat keras, seolah berasal dari bawah tanah, dari dalam tubuh rumah itu sendiri. Kami tidak bisa pergi, tidak ada yang bisa pergi. Dengan langkah tergesa-gesa, Alina melangkah ke altar dan melihat sebuah buku besar tergeletak di atasnya. Buku itu terbuka pada halaman yang tertulis dengan tinta merah, menggambarkan sebuah ritual kuno. Untuk menghentikan kutukan, harus ada darah yang tumpah. Seorang jiwa harus menggantikan yang terperangkap, dan hanya satu yang akan bebas. Alina membaca kata-kata itu dengan panik. Apakah itu berarti ia harus mengorbankan dirinya? Apakah ia harus menjadi jiwa yang terperangkap untuk membebaskan Clara dan Arif? Setiap inci tubuhnya bergetar ketakutan, tetapi ia tahu ini adalah jalan satu-satunya. Dengan tangan gemetar, Alina mengangkat pisau yang ia bawa dan memotong telapak tangannya sekali lagi. Darahnya menetes ke atas altar, tepat di atas halaman buku yang terbuka. Seiring darah itu menyentuh halaman, suara gemuruh terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya, seperti sesuatu yang besar terbangun. Seperti seluruh rumah itu mengguncang dalam kehancuran yang sangat mengerikan. Kemudian, tiba-tiba, keheningan yang mencekam melanda. Tidak ada suara lagi, tidak ada langkah kaki, tidak ada bisikan. Alina terengah-engah berdiri di tengah altar itu, memandang dengan ngeri. Namun, saat itu, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Rumah itu mulai runtuh. Dinding-dindingnya retak dan pecah, dan lantai di bawahnya mulai terbuka, menelan sebagian besar rumah. Tetapi sebelum semuanya hancur, Alina merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebuah energi yang sangat kuat mengalir melalui tubuhnya. Sebuah kekuatan yang datang dari dalam bumi, dari rumah itu sendiri, dari kutukan yang telah lama terkunci. Rumah itu mulai lenyap. Perlahan, dinding-dindingnya hancur, dan langit di luar mulai terbuka, menunjukkan cahaya matahari yang pertama kali masuk setelah bertahun-tahun. Alina merasa seolah-olah sebuah dunia baru terbuka di depannya, sebuah dunia yang penuh dengan kemungkinan. Ia tahu bahwa Clara dan Arif akhirnya bebas, dan bahwa kutukan yang selama ini mengikat mereka akhirnya berakhir. Namun, meskipun kebebasan itu terasa begitu nyata, Alina tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan rumah itu. Ia tidak akan pernah melupakan apa yang telah terjadi di sana, apa yang telah terjadi pada Clara, Arif, dan semua jiwa yang terperangkap. Mereka bebas, tetapi rumah itu tidak akan pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Karena seperti yang dikatakan oleh Clara sebelum ia pergi, tidak ada yang bisa benar-benar bebas dari rumah ini. Kami pergi, tapi jejak kami tetap ada di sana, dan jejak itu akan mengikutimu selamanya. Dengan satu tarikan napas terakhir, Alina melangkah keluar dari reruntuhan rumah itu. Dunia baru menantinya, dan meskipun rasa takut masih ada di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru, sebuah perjalanan yang tidak akan pernah berakhir.